血流变慢了，这招正是因为这个东西，都要被抽干了。能够贡献自己的性命了。各位，给我灭！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-492. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 491. Kemarin kelompok Suirong telah bertemu dengan salah satu tetua dari Sekte Iblis. Jadi mau tidak mau pertarungan pun langsung saja terjadi. Hanya saja kekuatan dari tetua ini terlalu mengerikan. Untung saja Muyun datang di waktu yang tepat untuk bisa menghadapi tetua tersebut. Awalnya dia ini saatlah meremehkan kemampuan dari Muyun, sampai akhirnya dia pun menunjukkan api langit yang merupakan musuh alami dari Sekte Iblis. Alhasil dia yang berusaha melarikan diri dan mudah Muyun habisi. Di sini Muyun merasa kalau tempat ini memiliki sebuah rahasia, dan benar saja di sana terdapat sebuah peninggalan yang memancing kekuatan naga Muyun. Ia sungguh tidak menduga akan menemukan monumen ini di sini. Namun Muyun dan yang lainnya dikejutkan oleh sebuah ledakan yang berasal dari murid Istana 5 Elemen. Pada akhirnya Muyun pun bertemu dengan para jenius dari 5 sekte besar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tekanan yang diberikan oleh murid ini sangatlah kuat. Dia pun mulai tertawa sambil memberitahu mereka kalau ratusan ribu tahun yang lalu sekte terkuat di benua Fengyuan berada di sini. Dan sekarang tempat ini akan menjadi pemakaman mereka. Atau dengan kata lain, murid ini berencana untuk menghabisi mereka semua di sini. Dengan tawa yang begitu bahagia, dia pun segera mengeluarkan beberapa rantai untuk bisa menahan pergerakan mereka. Ini tentu saja telah mengejutkan semua orang. Dia ingin menunjukkan alasan mengapa benua Fengyuan bisa bertahan sampai selama ini. Karena memakan orang-orang itu sebagai karena menjadikan orang-orang ini sebagai korban. Sedangkan apa yang dirinya lakukan adalah untuk mempercepat proses tersebut. Rantai ini telah menghambat aliran darah mereka semua dan juga menyerap kekuatan yang mereka miliki. Hua Hufeng bisa merasakan kalau kekuatannya terus terkuras. Muyun menenangkan Hua Hufeng karena selama dirinya ada di sini, maka rencana murid itu tidak akan pernah berhasil. Muyun juga diam-diam membantu mereka. 血流变慢了，这招正是因为这个东西，都要被抽干了。 Sedangkan Yufei sangatlah bersemangat karena tidak lama lagi dirinya akan menjadi penguasa di benua Fengyuan. Dan begitu jugalah Istana 5 Elemen mereka akan menjadi penguasa dari dunia kecil 5 Elemen. Mereka ini akan dirinya persembahkan untuk bisa mencapai semua ambisinya. Nah, terlihat kalau monumen perebut surga telah menampakkan dirinya. Inilah yang sejak tadi Muyun tunggu-tunggu. Yufei menjelaskan kalau selama 9 rantai ini terhubung ke beberapa istana di sana, maka mereka semua bisa dipastikan akan segera mati. Lebih baik mereka itu tidaklah melawan dan menerima nasib saja, yang akan menjadi persembahan pada monumen tersebut. Tetua klan iblis mencoba memohon kepadanya agar Yufei bisa memberikan ampunan. Bahkan mereka ini rela menjadi bawahannya selama nyawa mereka diampuni. Tidak hanya itu saja, dua tetua ini malah saling memberikan ejekan satu sama lain, supaya Yufei bisa memilih salah satu dari mereka saja. Namun karena mereka ini terlalu berisik, membuat Yufei marah besar. Alhasil klan iblislah yang pertama kali menjadi korban dalam ritual tersebut. Yufei benar-benar puas dan tidak akan membuang waktu lagi. Dia akan segera mengorbankan Muyun dan yang lainnya.
Hanya saja rencana itu tidaklah semulus yang dia kira. Sebab Muyun dan mudah melepaskan rantai yang mengikat dirinya dan juga para murid lainnya. Dengan begitu jugalah ritual yang Yu Fei lakukan harus terhenti di sini. 吸干你的阴气！真呸！能够贡献自己的性命了！各位。 Ini tentu saja membuatnya terkejut karena tidaklah mungkin segelnya dihancurkan dengan sangat mudah. Keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ saja, karena Muyun dan mudah merebut segel yang Yu Fei andalkan. Muyun pun memberitahunya kalau kekuatan Yu Fei tidaklah cukup untuk bisa menjadikan dirinya sebagai tumbal. Selain itu, pemahamannya tentang 90 monumen perebut surga jauh berada di bawahnya. Jadi Muyun pun langsung saja menunjukkan bagaimana mudahnya dirinya menyerap monumen tersebut. Melihat hal ini tentu saja membuat Yu Fei menjadi begitu marah. Serangan pun langsung saja dia siapkan. Bahkan dia itu tidaklah mengizinkan bawahannya untuk menyentuh Muyun. Sebab dirinya lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Yu Fei berjanji kalau apapun yang terjadi, Muyun akan mati pada hari ini juga. Karena dan begitulah ia bisa mengambil kembali 90 monumen perebut surga. Sebuah pedang pun telah Yu Fei keluarkan. Muyun tidaklah takut kepadanya dan langsung saja meladeni setiap serangan yang Yu Fei lakukan kepadanya. Dalam pertarungan tersebut sudah jelas kalau Muyun jauh lebih unggul darinya. Bahkan Yu Fei itu berjuang dengan sangat keras untuk bisa menyerangnya. Tapi semua itu sia-sia saja. Sampai akhirnya dia pun menggunakan teknik segel 5 elemen untuk bisa menciptakan serangan yang dapat menghabisi nyawa Muyun. Muyun akan meladeninya dengan dragonisasi. Tidak hanya itu saja, namun dirinya juga menggunakan teknik segel 5 elemen untuk bisa menghancurkan serangannya. Roda darah pun telah Muyun keluarkan dan meskipun ukurannya sangatlah kecil, namun serangan besar yang Yu Fei miliki dengan mudah dia lenyapkan. Bahkan ledakan ini pun telah mengejutkan semua orang. Serangan Muyun tidak berhenti sampai di situ saja. Karena bagaimanapun Yu Fei harus mati di tangannya. Roda darah pun telah memberikan luka yang sangat parah kepadanya. Tidaklah mungkin lagi bagi Yu Fei untuk bisa bertahan hidup. Bagi Muyun, tindakan yang selama ini Yu Fei lakukan sudah sangat keterlaluan. Jadi dia itu harus membayar semua kejahatannya selama ini. Hanya dalam satu kali serangan itu saja, Muyun pun dapat memusnahkan Yu Fei. Melihat hal itu tentu saja membuat para murid lainnya menjadi begitu senang. Karena akhirnya Yu Fei telah dikalahkan. Dan mereka juga mengakui kalau kekuatan Muyun sangatlah luar biasa hebat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana terlihat kalau Muyun dan yang lainnya telah keluar dari benua Fengyuan. Di sini tetua gunung sangatlah sedih setelah tahu apa yang terjadi kepada Mo Yuchan. Namun meskipun begitu dia tetaplah tegar karena bagaimanapun Muyun telah berhasil mengalahkan semua murid dari istana 5 elemen dan juga mendapatkan harta dari benua Fengyuan. Mengetahui semua itu tentu saja membuat para tetua dari istana 5 elemen menjadi sangat terkejut. Mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Namun ketua gunung segera bertindak untuk bisa menghabisi para tetua dari istana 5 elemen. 父亲，五行域名。不可能，绝对不可能！你五行天赋这次满盘皆输，请起，拿命了！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.